Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian apa kabar hari ini? Baik kan? Ya baiklah. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing mengenai yang lagi rame banget diperbincangkan ataupun diperdebatkan sebagai keresahan dan juga sebagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pihak, yaitu pengguna ataupun penjual. Dari smartphone. Nah, kita ketahui beberapa waktu lalu ada regulasi baru terkait dengan handphone yang harus dijualkan di Indonesia ini. Contohnya seperti email yang terblokir, ataupun handphone yang tidak terdaftar, handphone yang kena bea cukai, dan juga handphone yang tidak bisa beredar luas di Indonesia ini secara bebas. Nah, sebelumnya kita coba cari tahu dulu apa itu email. Nah, International Mobile Equipment Identity atau IMEI yang merupakan nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh Asosiasi GSM atau GSMA untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang sebagai identitas ponsel. Bahkan Indonesia akan menggunakan IMEI untuk pemblokiran ponsel black mark ataupun ponsel yang tidak terdaftar di bea cukai. Sebenarnya apa sih fungsi dari IMEI? Yang pertama, yang bisa mengetahui identitas HP kamu, seperti contohnya itu KTP-nya HP kamu, karena setiap HP itu memiliki nomor unik untuk membedakan satu ponsel ke ponsel lainnya. Yang kedua, untuk mengecek masa garansi, dan yang terakhir untuk melacak HP jika HP kamu hilang. Pada isu yang beredar di Indonesia saat ini, Kementerian Perindustrian saat ini melakukan upaya untuk memblokir bagi HP yang emailnya tidak terdaftar. Ya, hal ini bisa yang juga terkena dampak bagi mereka yang membeli HP pada pasar gelap atau black market. Atau juga bisa terkena bagi mereka yang membeli HP di luar negeri tanpa mendaftarkan ke pihak Kementerian. Nah, akibat dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang soal IMEI dan juga ponsel-ponsel yang beredar bebas, sebenarnya ada kendala di saat pengantrian ataupun penginputan si handphone ini. Nah, dari jumlah mesin tampung IMEI yang penuh, industri ponsel juga bisa resah karena kebijakan ini. Nah, menurut banyak vendor resmi yang terpaksa menahan produksi saat terjadinya kebijakan ini, melihat bahwa bila kendala ini tidak dapat segera teratasi, maka memberikan kerugian lebih tinggi yang tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga pada negara. Jika memberikan ilustrasi, jika dalam suatu tahun ponsel yang beredar di Indonesia sebanyak 50 juta unit, sehingga dalam sehari terdapat 137.000 unit ponsel yang akan dipasarkan. Nah, adapun bila dipukul rata, satu ponsel harganya 2,5 juta rupiah, maka akan terjadi kerugian sebesar 342,5 miliar dalam sehari bagi industri ponsel yang mengalami
pemblokiran ini. Yang jika terdapat pemblokiran ini, maka industri tidak bisa menjual ponselnya karena dikabarkan mesin chat ini sudah tidak bisa menginput data email karena sudah penuh. Berarti sekarang sudah hampir 3 minggu, karena kalau benar berhenti, semua ponsel kerugian nilainya bisa mencapai 7,2 triliun. Yang rugi bukan cuma industri tapi pemerintah. Banyak saran untuk mematikan sistem CHR menjadi solusi tercepat yang bisa dilakukan saat ini. Ya, pasalnya menjelang akhir tahun adalah salah satu waktu utama bagi industri untuk menggenjot penjualan. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh vendor adalah cara tercepat. Jika kalau penambahan kapasitas dan cleansing butuh waktu, sebaiknya mematikan dulu mesin CHR sampai cleansing dan penambahan kapasitas siap dihidupkan kembali. Kalaupun mesin ditambah, tidak akan bisa mendata semua handphone yang sudah ada di Indonesia ini. Kalaupun dilakukan secara cleansing, maka ada beberapa pihak yang dirugikan, seperti pihak yang sudah terdaftar akan terkena cleansing. Jadi cara terbaik adalah mematikan mesin CHR dan menambah memori ataupun daya tampung si email tersebut. Sebenarnya langkah yang diambil oleh pemerintah ini untuk membatasi ponsel-ponsel yang beredar tidak resmi pada Indonesia ini tidak beredar luas, yang hingga merugikan pemerintah ataupun negara itu sendiri. Jadi sebenarnya plus minusnya adalah mesin yang digunakan oleh negara itu tidak sanggup menampung semua dari handphone yang akan diinput. Plusnya, jika kita mendaftarkan handphone, kita merasa aman dan tidak ada kendala lagi soal email ataupun resminya di Indonesia, dan juga tidak merugikan negara. Secara jelas dan nyata perangkat tersebut adalah perangkat yang ilegal atau tidak resmi. Nah, artinya pada saat nanti diterapkan, betul ya Pak ya, April 2020? Betul ya. Nah, artinya barang-barang yang tadinya masuknya mungkin lewat pasar gelap atau kemudian didatangkan dari luar negeri tanpa dibebankan pajak begitu atau terdaftar, setelah April 2020 ini apakah tidak dapat digunakan sama sekali atau ada mekanismenya Pak? Ya, jadi perlu saya klarifikasi bahwa peraturan ini tidak berlaku surut, artinya berlakunya ke depan setelah bulan April. Jadi bagi masyarakat yang sudah memiliki dan mengoperasikan gawe sekarang, walaupun itu barang BM dan sebagainya yang digunakan oleh masyarakat sekarang, itu tidak akan terkena dampak dari tidak terpengaruh ya. Sebenarnya pembeli ponsel dari luar negeri bisa mendaftarkan email ponselnya secara mandiri melalui aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store atau Apple Store. Untuk mengakses situs webnya yaitu www.beacukai.go.id/register-email.html. Nah, setelah web atau aplikasi terbuka, nanti langsung saja klik tombol registrasi. Ya, nantinya pembeli diminta untuk melengkapi data diri, NPWP, nomor penerbangan, dan spesifikasi ponsel. Nah, setelah itu pembeli akan mendapatkan QR code dan registrasi ID. Nanti petugas Bea Cukai akan melakukan scanning di bagian pemeriksaan. Nah, setelah semua urusan dengan pajak dan pemeriksaan, pembeli akan mendapatkan persetujuan oleh pejabat Bea Cukai, dan nomor email dari 2 unit ponsel yang dibeli dari luar negeri otomatis didaftarkan dan bisa digunakan secara bebas di Indonesia. Nah, intinya pada saat ini semua ponsel yang kita miliki harus terdaftar dan barulah bebas dari pemblokiran. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar dan see ya.
to subscribe. Leave your comment down below. And also share this to your friends.